easy go. Easy go. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Cynthia Nisa Rahman Putri, SPD MPDE, selaku dosen pengampu mata kuliah Teori Ekonomi Mikro. Di sini saya akan menjelaskan masalah pokok ekonomi. Sebelum saya masuk ke materi, saya akan menyampaikan tujuan dari pembelajaran saya ini. Saya berharap dari materi yang saya sampaikan ini, teman-teman mahasiswa nantinya bisa menguraikan masalah pokok ekonomi, menganalisis sistem perekonomian, dan juga menganalisis pola kegiatan perekonomian. Baik, saya akan masuk ke masalah pokok perekonomian. Masalah pokok perekonomian ini sering terjadi dikarenakan adanya kesenjangan di antara kebutuhan yang sangat tidak terbatas jumlahnya dengan sumber daya yang terbatas. Jadi, inti dari permasalahan ekonomi ini merupakan bagaimana seseorang dalam mempergunakan sumber ekonomi yang terbatas tersebut dalam rangka pemenuhan kebutuhannya dengan baik. Itulah yang dinamakan masalah pokok perekonomian. Saya lanjut, yaitu masalah pokok perekonomian ini masih sama ya. Jadi masalah pokok perekonomian ini dibagi menjadi tiga masalah pokok ekonomi. Yang pertama yaitu masalah produksi. Nah, di sini masalah pokok produksi ini merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi dalam rangka menghasilkan jumlah barang dan jasa, atau dapat dikatakan pula menambah kegunaan suatu barang yang bertujuan sebagai kebutuhan yang terpenuhi. Itu yang dinamakan masalah pokok produksi. Dari masalah pokok produksi ini ada yang kedua, yaitu masalah distribusi. Distribusi ini merupakan kegiatan penyaluran barang dan jasa hasil produksi dari pihak produsen kepada konsumen. Itu yang dinamakan masalah distribusi. Dari masalah distribusi ini juga terdapat dua kegiatan. Yang pertama, distribusi secara langsung dan distribusi secara tidak langsung. Kita harus tahu ini apa sih distribusi secara langsung dan apa sih distribusi secara tidak langsung ya. Jadi, distribusi secara langsung itu merupakan kegiatan menyalurkan barang langsung dari produsen kepada konsumen tanpa ada perantara. Nah, seperti apa contohnya ya kan? Contohnya seperti seorang penjual ayam goreng atau ayam geprek yang memproduksi jualannya secara sendiri dan menjual secara langsung kepada konsumennya. Lalu, kalau distribusi secara tidak langsung apa? Nah, bedanya itu yaitu kegiatan menyalurkan barang dan jasa dari tangan produsen kepada konsumen melalui pihak perantara. Nah, contohnya apa? Seperti grosiran ya kan, pedagang grosir, atau exporting dan importing. Itu merupakan salah satu contoh dari distribusi secara tidak langsung. Nah, saya masuk ke masalah pokok yang ketiga, yaitu masalah konsumsi. Di sini masalah konsumsi ya. Konsumsi ini merupakan kegiatan menggunakan barang dan jasa yang dihasilkan oleh produsen atau kegiatan mengurangi nilai guna suatu barang dan jasa, seperti itu. Nah, kita harus tahu juga ini, dari kegiatan konsumsi ini yang dilakukan oleh manusia ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Jadi faktor yang mempengaruhinya, contohnya salah satunya ada faktor dari dalam atau internal dan ada faktor dari luar atau eksternal. Nah,
faktor internal ini meliputi apa saja? Kita harus tahu dulu ya teman-teman ya. Nah, jadi meliputi sikap dan kepribadian seseorang. Lalu apa? Motivasi dalam diri kita, pendapatan seseorang, dan selera atau watak yang dimiliki seseorang. Itu masuk ke faktor internal. Yang kedua yaitu faktor luar atau eksternal. Nah, kalau faktor eksternal ini meliputi ya, yang pertama ada faktor kebudayaan, ada keluarga, ada istiadat yang berlaku, dan yang lainnya itu masuk ke faktor luar atau eksternal. Nah, itulah yang harus diperhatikan dalam masalah konsumsi tadi ya. Saya lanjut ke slide selanjutnya, yaitu kita masuk ke sistem perekonomian. Di sini sistem perekonomian ini dapat dikelompokkan menjadi 4. Yang pertama ada sistem ekonomi tradisional, yang kedua ada sistem ekonomi komando, yang ketiga ada sistem ekonomi liberal atau pasar, dan yang keempat ada sistem campuran. Nah, di sini kita masuk yang pertama terlebih dahulu, sistem ekonomi tradisional ya. Nah, sistem ekonomi tradisional ini merupakan sistem kehidupan ekonomi hanya berdasarkan dari tradisi, kebiasaan, adat, dan agama. Nah, itu yang dinamakan sistem ekonomi tradisional. Dan sistem ekonomi tradisional ini sifatnya juga turun-temurun ya. Jadi kita harus bisa membedakannya. Contohnya apa? Nah, contohnya seperti tanah pertanian yang ditanami tanaman ya kan, itu seperti yang selalu ditanam masa lalu secara turun-temurun, seperti padi yang ditanam ya kan. Masuk yang kedua ada sistem ekonomi komando. Nah, kalau sistem ekonomi komando ini, semua masalah ekonomi yang ada apa atau what, bagaimana, dan untuk siapa. Nah, diatasi oleh pemerintah pusat. Itu yang dinamakan dengan sistem ekonomi komando atau sosialis komunis. Nah, itu ya. Tapi ya, di sini teman-teman juga harus tahu ya, nantinya menentukan berapa jumlah barang yang nantinya akan diproduksi serta jenisnya. Tapi dalam hal ini individu sama sekali tidak mempunyai kekuasaan dan kebebasan menggunakan sumber daya yang ada. Itu yang dinamakan dengan sistem ekonomi komando. Kita masuk ke sistem yang ketiga, ada sistem ekonomi liberal atau pasar. Nah, dalam sistem ekonomi ini ya, keputusan dalam menggunakan sumber daya langsung ditentukan oleh individu atau produsen ya. Hal ini disebabkan karena hak milik dari individu sudah diakui. Nah, jadi intinya produsen menggunakan sumber daya koefisien mungkin sehingga biayanya yang digunakan bisa serendah-rendahnya untuk menghasilkan sejumlah barang tertentu. Nah, itu yang dinamakan sistem ekonomi liberal atau pasar. Terakhir, sistem perekonomian yang keempat ada sistem campuran. Nah, apa sih sistem ekonomi campuran ini ya kan? Nah, sistem campuran ini yaitu mengambil kebaikan dari sistem ekonomi yang ada tadi. Nah, teman-teman perlu ketahui dalam sistem ekonomi campuran ini biasanya itu kita ketahui ada satu sistem ekonomi yang secara murni menganut sistem ekonomi liberal ataupun terpusat atau komando. Nah, ini biasanya lebih ke pemerintahan seperti itu ya teman-teman ya. Baik, kita lanjut ke slide selanjutnya yaitu pola kegiatan perekonomian. Nah, di sini ada dua pola. Yang pertama yaitu pola perekonomian subsistem dan yang kedua yaitu pola perekonomian uang.
Nah, jadi pola perekonomian subsistem ini perdagangan dilakukan secara barter atau sering yang disebut juga dengan perdagangan dengan cara menukar barang dengan barang seperti itu. Pola kedua, perekonomian uang. Nah, dalam perekonomian uang ini alat yang digunakan adalah tukar menukar atau perdagangan, ialah uang. Nah, itu yang termasuk dalam dua pola kegiatan perekonomian. Saya lanjut slide selanjutnya, yaitu ciri dari perekonomian uang. Di sini salah satu perekonomian yang dipergunakan adalah uang yang dipergunakan sebagai alat perantara dalam perdagangan yang dikenal sebagai perekonomian uang. Nah, uang tersebut bisa kita katakan bahwa suatu kemajuan dalam perekonomian tertentu yang menyebabkan peranan uang tersebut menjadi semakin penting. Baik, kita masuk ke slide terakhir, yaitu spesialisasi perdagangan. Ada 3 ya. Jadi ada 3 spesialisasi yang sangat penting dalam upaya perkembangan ekonomi. Yang pertama ada dapat mempertinggi efisiensi penggunaan faktor produksi. Dan yang kedua ada dapat mempertinggi efisiensi produksi. Dan yang ketiga ada dapat mendorong perkembangan teknologi. Kita masuk penjelasan yang pertama terlebih dahulu. Nah, jadi dapat mempertinggi efisiensi penggunaan faktor produksi ini merupakan suatu spesialisasi seorang pekerja atau tenaga ahli yang akan dipergunakan pada kegiatan sesuai bidang keahliannya. Nah, beda dengan yang kedua, yaitu dapat mempertinggi efisiensi produksi, yaitu dia skala ekonominya terjadi apabila efisiensi memproduksi yang semakin tinggi. Seperti apa? Nah, seperti suatu produksi ditingkatkan, sepertinya apa? Ayo, 2 kali lipat, maka bisa memproduksi, justru tidak akan meningkatkan semakin peningkatan jumlah produksi yang berlaku. Nah, pembanding ketiga yaitu ada dapat mendorong perkembangan teknologi, yaitu apa? Nah, adanya spesialisasi ini dapat menyebabkan pasaran barang yang dihasilkan menjadi tambah luas. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi spesialisasi perdagangan ini ada 3 ya, ada 3 faktor yang sangat penting. Jadi teman-teman harus ketahui itu. Baik, ini merupakan slide terakhir ya, slide terakhir. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Saya tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.